Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! The king of the Bernabeu! Reigning supreme! Getting us back on this! Cristiano Ronaldo! He's in good shape. Gary Neville lebih mengandalkan Mauricio Pochettino ketimbang Erik ten Hag. Legenda Manchester United, Gary Neville memiliki jagoan tersendiri mengenai siapa manajer baru mantan timnya. Ia mengaku lebih suka jika Mauricio Pochettino menjadi manajer baru Setan Merah. Beberapa hari terakhir, Manchester United sedang mengebut proses pemilihan manajer baru mereka. Mereka ingin segera merampungkan perburuan manajer baru mereka agar perencanaan tim mereka musim depan lebih lancar. Belakangan nama Erik ten Hag dilaporkan kian dekat dengan pekerjaan itu. Pelatih Ajax Amsterdam tersebut dikabarkan membuat direksi United terkesan saat diinterview beberapa hari yang lalu. Gary Neville sendiri kurang menjagokan ten Hag. Ia lebih memilih Mauricio Pochettino sebagai calon manajer baru United. Dalam akun Twitternya baru-baru ini, Neville mengutarakan siapa manajer yang ia rasa cocok pelatih Manchester United. Sang pandit mengaku bahwa ia menjagokan Mauricio Pochettino sebagai manajer baru United karena rekam jejak yang ia miliki. Jujur, saya pribadi lebih memilih Mauricio Pochettino sebagai manajer Manchester United berikutnya, tulis Neville di akun Twitternya. Namun Neville mengakui bahwa Pochettino saat ini pamornya turun di kalangan fans United, terutama setelah ia tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions. Jadi ia menilai wajar jika para fans United saat ini lebih memilih Erik ten Hag untuk menjadi manajer baru mereka. Newcastle United siapkan tawaran super menggiurkan untuk Paul Pogba. Spekulasi masa depan Paul Pogba memasuki babak baru. Gelandang Manchester United itu dilaporkan kini masuk dalam daftar transfer Newcastle. Kebersamaan Pogba dan Manchester United nampaknya akan berakhir di musim panas nanti. Ini disebabkan sang gelandang hingga saat ini masih ogah menekan kontrak baru di Old Trafford. Pogba sendiri saat ini banjir tawaran. Sejumlah klub top Eropa dilaporkan sudah mendekati agen sang gelandang untuk mendapatkan jasa sang pemain. Menurut laporan itu, Newcastle sangat tertarik untuk merekrut Pogba, karena ia akan dijadikan fondasi dari proyek baru mereka. Newcastle dikabarkan akan berbenah di musim panas nanti. Pemilik baru mereka siap menggelontorkan dana besar agar De Matthias jadi calon juara yang kuat. Pogba dinilai punya segala yang dibutuhkan untuk membawa Newcastle maju ke depan. Jadi mereka sangat tertarik merekrutnya. Menurut laporan itu, Newcastle punya posisi yang kuat untuk merekrut Pogba, karena mereka sanggup membayar gaji sang gelandang. Memang betul ada banyak klub yang meminati Pogba, namun rata-rata ogah untuk memenuhi permintaan gaji sang gelandang yang selangit. Sementara Newcastle berani membayar mahal gaji Pogba jika ia ingin pindah. Mereka juga menambahkan bonus-bonus yang menggiurkan agar Pogba mau pindah. Manchester United pikir dua kali setelah Antonio Rudiger minta bonus 472 miliar. Langkah Manchester United untuk merekrut Antonio Rudiger semakin berat setelah sang bek meminta bonus yang sangat besar jika ia pindah ke Old Trafford. Rudiger saat ini berada di ambang pintu keluar Stamford Bridge. Ia hampir pasti cabut dari Chelsea setelah kontraknya habis di musim panas nanti. Pakar transfer Inggris Duncan Castles mengklaim bahwa United kini bimbang untuk merekrut Rudiger, karena sang bek meminta bonus yang sangat besar. Menurut laporan itu, Rudiger dan Manchester United sudah menjalin kontak. Sang bek dikabarkan meminta bonus yang besar untuk pindah ke Old Trafford. Ini disebabkan sang bek akan berstatus sebagai free agent. Jadi ia menilai wajar jika ia mendapatkan bonus yang besar karena United tidak perlu bayar sepeser pun ke Chelsea. Namun agen sang bek dikabarkan meminta United membayar bonus sebesar 25 juta pounds untuk kepindahan sang bek. United dikabarkan langsung pikir dua kali akibat besarnya permintaan itu. Langkah United untuk mempekerjakan Rudiger juga semakin berat, karena Rudiger juga meminta gaji yang besar. Sang bek meminta gaji sebesar 250.000 pounds per pekan. Ini dikarenakan sang bek merasa ia punya rekam jejak yang terbukti dan ia layak mendapatkan gaji sebesar itu.
Hanya sedikit pemain United yang bergaji di atas 200.000 pounds. Jadi setan merah juga pikir dua kali untuk memenuhi permintaan ini. Suntikan motivasi dari Zlatan Ibrahimovic untuk Anthony Elanga. Nama Anthony Elanga semakin dikenal seiring dengan penampilan apiknya saat membela Manchester United. Melihat perkembangan pemain asal Swedia itu, Zlatan Ibrahimovic sebagai senior pun cukup yakin bahwa Elanga memiliki segalanya untuk bisa menjadi pemain besar di masa depan. Elanga mendadak mencuri perhatian sepak bola Inggris. Dirinya sudah berhasil menembus tim utama Man United di usia yang masih sangat belia, yakni 19 tahun. Performa Elanga ketika sudah menghuni tim utama pun luar biasa. Elanga sudah mencetak 2 gol di Liga Inggris dan 1 gol di Liga Champions sejauh ini. Ibrahimovic memperkirakan bahwa Elanga akan menjadi pemain besar jika terus tampil konsisten. Ibrahimovic lantas memberikan wejangan kepada Elanga agar bisa menjadi bintang besar seperti dirinya. Elanga adalah talenta hebat, kami bangga dan senang dia berasal dari Swedia. Kehadirannya di timnas Swedia sekarang menjadikannya semakin besar. Dia memiliki segala masa depan yang cerah. Dan jika dia terus melanjutkan apa yang sudah dia lakukan, itu hal positif. Dia harus terus berjuang, tidak pernah puas, dan berjuang lebih lagi. Masa depannya ada di tangan dia sendiri. Itu membuat saya senang karena saya bukan satu-satunya orang yang pernah di Manchester. Kami punya orang Swedia lainnya, ungkap Zlatan Ibrahimovic. Menunggu racikan Erik ten Hag jika Paulo Dybala dan Declan Rice jadi rekrutan anyar Manchester United. Apa jadinya apabila Manchester United jadi diasuh Erik ten Hag yang kemudian mendatangkan Paulo Dybala dan Declan Rice? Seperti diketahui, nama Erik ten Hag masih terus dikaitkan sebagai calon pengganti Ralf Rangnick di Manchester United. Tentu ada banyak faktor yang membuat seorang Erik ten Hag sepertinya cocok menangani The Red Devils setelah mentasnya Ralf Rangnick kelak. Yang pertama jelas memperbaiki skuad The Red Devils yang ada saat ini. Ada juga kemungkinan ia akan membawa sejumlah pemain baru untuk mewujudkan tim racikannya. Sebelum ini klub memang sudah dirumorkan dengan sejumlah pemain termasuk Declan Rice. Namun belakangan ternyata nama Paulo Dybala turut terseret setelah kabar ia akan pergi dari Juventus. Ia bisa beroperasi sebagai playmaker dan striker serta memiliki atribut permainan yang apik. Dengan segala kualitas tersebut, bukan tidak mungkin ia akan sangat berguna untuk Manchester United kelak. Apalagi jika ditambah Declan Rice, sosok gelandang serba bisa dan memiliki skill dribble sebagai aset utama. Pemain sepertinya mampu menyingkirkan lawan dan menempatkan diri di posisi pencetak gol. Dengan kehadiran Paulo Dybala dan Declan Rice musim depan, wajah Manchester United pun diyakini akan makin garang. Ditambah Erik ten Hag di pos manajer.